Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 37, Kemarahan Naya. Saya hanya disuruh oleh tuan muda untuk mengajak Anda ke perusahaan. Jawab Abai. Oh begitu, baiklah. Tapi setelah semua makanan ini habis, Naya menunjuk ke arah semua makanan di atas meja. Abai hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan. Semua anak-anak jalanan sudah berkumpul di hadapan mata Naya. Dua penjaga yang tadi disuruh Naya untuk memanggil mereka berdua merasa takut. Tentu saja mereka takut jika nanti Naya terjangkit penyakit dari mereka. Melihat dari segi kondisi, mereka semua sangat memprihatinkan. Apa kalian semua lapar? Tanya Naya lembut. Naya duduk manis di kursinya sambil menatap mereka dengan tersenyum. Naya sama sekali tidak merasa jijik melihat mereka. Apalagi mereka terlihat kotor. Bau tidak sedap dari mereka hanya dianggap angin lalu oleh Naya. Naya tidak merasa aneh dengan aroma tak sedap itu. Padahal aroma tidak sedap sangat tercium jelas. Abai yang melihat pun merasa takut jika nanti terjadi sesuatu kepada kesehatan anak mudanya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keinginan anak mudanya sendiri. Andai saja Abai bisa mengusir mereka, mungkin sudah Abai usir. Bukannya Abai terlihat tidak berperasaan, tetapi baginya menjaga Naya adalah nomor satu. Semua anak-anak yang ditanya seperti itu, mereka dengan cepat menganggukkan kepalanya tanpa merasa canggung. Tunggu sebentar ya, ucap Naya. Ucapan Naya hanya diangguki kecil oleh mereka semua. Abai, tolong bantu mereka berdua untuk mengambil kursi sama meja lagi. Perintah Naya kepada dua penjaga dan Abai. Abai dan kedua penjaga itu saling pandang satu sama lain. Mereka masih tidak ingin bergerak. Apa kalian tidak mendengar apa yang aku perintahkan? Naya mengeraskan bicaranya, menatap mereka bertiga dengan tajam. Naya tidak suka jika perintah darinya tidak dikerjakan dengan cepat. Apalagi kondisi saat ini. Tentu saja, semua anak sudah kelaparan. Dapat terlihat wajah setiap anak-anak yang sudah pucat dengan satu tangan yang memegang perutnya. Baik, Nana muda, sahut mereka bertiga dengan gelagapan. Mereka tidak mungkin bukan membuat Nana muda itu marah. Jika itu sampai terjadi, maka riwayat mereka akan tamat. Mereka bertiga segera mengambil beberapa meja dan kursi lagi, sebab meja dan kursi sebelumnya masih kurang. Para pelanggan lainnya yang melihat itu, mereka merasa jijik. Tentu saja mereka jijik melihat anak-anak jalanan yang terlihat kotor. Mereka menganggap kalau Naya itu bodoh, karena sudah membawa anak-anak jalanan itu untuk makan di kedai. Pemilik kedai sendiri sebenarnya ia tidak ingin mengizinkan hal itu, tetapi ia tidak bisa menolak jika itu permintaan dari Naya sendiri. Sebelumnya, Naya sudah meminta izin kepada pemilik kedai kalau ia akan mengajak beberapa anak-anak di kedai itu. Dan jika pemilik kedai itu merasa rugi, maka Naya akan menggantikannya. Semua sudah siap, meja dan kursi sudah tersusun. Kalian duduklah, ucap Naya. Kemudian Naya pun berdiri. Semua anak-anak terlihat bahagia karena akan makan enak. Mereka menatap satu persatu dengan penuh ketidaksabaran. Kalian bertiga ikutlah makan, titah Naya lagi kepada ketiga orang dewasa itu. Dengan senang hati, Naya menyerahkan setiap piring kepada anak-anak itu. Satu piring terlihat sangat banyak, belum lagi ada tambahannya. Buah-buahan segar untuk penutup.
dengan minuman dingin yang sudah disediakan. Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung melahap makanan itu masing-masing. Abai dan dua penjaganya, mereka masih berdiri memperhatikan semua anak-anak makan dengan lahap. Dalam benak mereka tergesit pikiran yang tidak-tidak. Ditambah, mereka melihat Naya yang ikut makan bersama anak-anak. Naya tidak memperdulikan apa-apa lagi. Yang ia pikirkan hanyalah menghabiskan makanan miliknya sendiri. Makanlah yang banyak. Jika masih kurang, beritahu kakak saja. Seru Naya kepada mereka. Iya kak, terima kasih. Sahut mereka semua dengan lembut. Iya, sama-sama. Naya tersenyum manis. Seraya menepuk kepala salah satu anak jalanan dengan pelan. Abai dan kedua penjaga itu membulatkan mata melihat Naya yang baru saja menyentuh anak itu. Sebelumnya, mereka bertiga tidak terlalu khawatir karena Naya tidak bersentuhan. Namun sekarang, rasa khawatir mereka begitu besar. Nona muda, panggil Abai dengan ngeraut wajah paniknya. Naya yang merasa terpanggil langsung menoleh ke arah Abai. Ada apa? Tanya Naya dengan alis terangkat. Itu tangan Nona. Naya yang mengerti apa yang dibicarakan oleh Abai. Ia hanya mengangkat bahunya saja. Dan kemudian Naya melanjutkan ritual makannya. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Semua anak-anak hanya fokus menikmati makanan. Sebab kapan lagi mereka akan merasakan makanan seenak dan sebanyak itu? Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.